warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya takdimi pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Bapak Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 saya, Ibu Kustiana Arisanti, STHI MPDI. Dan dosen pembimbing kedua saya, Bapak Nur Amin MPD. Serta yang saya cintai dan muliakan kedua orang tua saya yang selalu menyertai langkah saya dengan doa dan juga dukungan. Perkenalkan, nama saya Ika Veronica, mahasiswi dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan yang baik ini, izin saya memulai presentasi proposal tugas akhir saya yang berjudul Krisis Intelektual Mahasiswa PAI dalam Pemanfaatan Platform AI atau ChatGPT di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Alasan saya memilih judul tersebut yaitu karena sekarang banyak mahasiswa yang menggunakan ChatGPT untuk membantu mengerjakan tugas. Memang sangat membantu, tapi saya melihat ada kemungkinan mahasiswa jadi kurang berpikir sendiri dan terlalu bergantung pada AI. Nah, dari situ saya tertarik meneliti apakah benar ada krisis intelektual dalam penggunaannya, khususnya pada mahasiswa PAI. Nah, selain itu, sebagai mahasiswa PAI yang nantinya akan menjadi pendidik, kemampuan berpikir kritis dan analisis itu sangat penting. Jadi saya ingin mengetahui apakah penggunaan AI justru membantu meningkatkan kemampuan tersebut atau malah sebaliknya. Bab 1. Latar belakang. Universitas Islam Zainul Hasan Genggong merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong, Provinsi Jawa Timur. Secara historis, perguruan tinggi ini berdiri pada tanggal 31 Desember 1968 Masehi yang bertepatan dengan 11 Syawal 1368 Hijriah. Sejak awal pendiriannya, universitas ini hadir sebagai lembaga pendidikan tinggi berbasis pesantren yang berkomitmen mengembangkan pendidikan Islam secara berkelanjutan dengan memadukan nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan juga kebangsaan dalam seluruh aktivitas akademik maupun non-akademik. Jadi di sini perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam dunia pendidikan menghadirkan perubahan signifikan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, jadi di sini pemanfaatan AI khususnya ChatGPT memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mencari informasi atau menyusun tugas serta memahami materi perkuliahan secara cepat dan praktis. Namun, penggunaan yang tidak disertai proses berpikir kritis dan analisis berpotensi melemahkan kemampuan analisis dan juga menurunnya daya reflektif atau berpikir, serta mengurangi kemandirian intelektual mahasiswa. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi krisis intelektual apabila teknologi dimanfaatkan secara praktis tanpa tanggung jawab, tanpa dibaca dulu. Nah, oleh karena itu pemanfaatan AI yang tetap sejalan dengan nilai-nilai Satologi Santri agar teknologi berfungsi sebagai pendukung bukan pengganti proses berpikir mahasiswa. Di sini fokus penelitian saya yaitu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Penelitian ini difokuskan pada penggunaan ChatGPT oleh mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Di sini adapun fokus penelitiannya ada 3. Yang pertama, fokus pada penggunaan ChatGPT. Penggunaan ChatGPT dalam kegiatan akademik, mahasiswa fokus mengkaji bagaimana ChatGPT digunakan oleh mahasiswa dalam proses perkuliahan.
Nah, di sini fokus yang kedua yaitu pola pemanfaatan ChatGPT oleh mahasiswa. Di sini fokus ini membahas pola atau kecenderungan mahasiswa dalam memanfaatkan ChatGPT. Di sini meliputi frekuensi penggunaan, tujuan penggunaan, cara mengakses dan mengolah informasi dari ChatGPT. Fokus yang ketiga yaitu dampak penggunaan ChatGPT terhadap mahasiswa. Nah, di sini fokus ini mengkaji dampak penggunaan ChatGPT terhadap mahasiswa, khususnya terhadap kemampuan berpikir kritis. Nah, penelitian ini difokuskan pada mahasiswa program studi pendidikan agama Islam atau PAI angkatan 2022. Karena angkatan ini merupakan kelompok mahasiswa yang aktif menggunakan teknologi digital termasuk ChatGPT. Dalam kegiatan akademik, selain itu mahasiswa angkatan 2022 telah telah memiliki pengalaman perkuliahan yang cukup sehingga relevan untuk dikaji terkait penggunaan ChatGPT. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana dampak pemanfaatan AI atau ChatGPT terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemandirian intelektual mahasiswa PAI. Yang kedua, bagaimana bentuk krisis intelektual mahasiswa PAI dalam pemanfaatan AI atau ChatGPT di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang ketiga, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis intelektual mahasiswa PAI dalam pemanfaatan AI atau ChatGPT. Di sini tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pemanfaatan AI atau ChatGPT terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemandirian intelektual mahasiswa. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk krisis intelektual mahasiswa PAI dalam pemanfaatan AI atau ChatGPT di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis intelektual mahasiswa PAI dalam pemanfaatan ChatGPT. Di sini manfaat penelitian, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian tentang penggunaan AI atau ChatGPT dalam pendidikan Islam, khususnya terkait kemampuan berpikir kritis dan kemandirian intelektual mahasiswa. Nah, selain itu, penelitian ini dapat memperkaya referensi akademik mengenai literasi digital Islami, etika penggunaan teknologi dan dinamika pembelajaran di era digital. Nah, di sini untuk manfaat praktis, secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa sebagai refleksi dalam penggunaan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Bagi dosen sebagai bahan evaluasi dalam merancang strategi pembelajaran dan pengawasan akademik. Bagi institusi sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan pemanfaatan AI yang selaras dengan nilai pendidikan Islam. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi empiris dalam pengembangan penelitian terkait pembelajaran digital dan etika akademik. Kajian penelitian terdahulu di sini ada 6. Yang pertama, menurut Sirecer dan Firdaus 2024, ChatGPT membantu mahasiswa memahami materi dan menyelesaikan tugas. Dan yang kedua, menurut Prasetti 2023, penggunaan AI seperti ChatGPT dapat menimbulkan ketergantungan apabila digunakan secara berlebihan. Yang ketiga di sini menurut Syahri et al. 2024, ChatGPT meningkatkan efisiensi penyusunan tugas tetapi dapat menurunkan pemahaman mendalam dan orientasi jika tidak disertai etika akademik. Dan yang keempat di sini menurut Tolha 2022, perkembangan AI menuntut pendidikan Islam untuk beradaptasi dengan era digital. Nah, yang kelima di sini menurut Zulfikasari et al. 2024, ChatGPT mempermudah akses informasi namun beresiko mengurangi berpikir kritis. Di sini yang keenam, menurut Kustiana Arisanti et al. 2021, teknologi digital perlu dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa. Di sini bab 2, kajian teori. Di sini kajian teori terdapat 4. Yang pertama yaitu tentang krisis intelektual mahasiswa. Krisis intelektual mahasiswa merupakan
kondisi menurunnya kemampuan berpikir kritis, logis, dan analitis dalam proses akademik. Nah, kondisi ini terlihat dari melemahnya daya nalar dan rendahnya minat membaca dan menelaah sumber ilmiah, serta kurangnya kemampuan mahasiswa dalam menganalisis persoalan secara komprehensif. Mahasiswa cenderung menjadi pasif dalam diskusi ilmiah, kurang reflektif, dan lebih berorientasi pada penyelesaian tugas serta perolehan nilai daripada pemahaman ilmu secara mendalam. Jika kondisi ini terus berlanjut, mahasiswa berpotensi kehilangan perannya sebagai insan intelektual dan perubahan di masyarakat. Yang kedua, di sini ada faktor penyebab krisis intelektual mahasiswa. Krisis intelektual tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor utama yaitu meliputi rendahnya budaya literasi akademik yang menyebabkan kurangnya pemahaman konseptual dan juga lemahnya kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta ketergantungan pada teknologi yang mendorong pola pikir instan. Nah, selain itu, orientasi pendidikan yang lebih menekankan nilai dan kelulusan daripada proses keilmuan, dan juga rendahnya motivasi intrinsik belajar, serta minimnya keteladanan intelektual dari lingkungan akademik, turut memperlemah tradisi berpikir ilmiah. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan mahasiswa kurang terlatih dalam berpikir sistematis, reflektif, dan mandiri. Di sini yang ketiga, yaitu AI dalam dunia pendidikan. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia dalam memahami informasi, mengenali pola, dan mengambil keputusan secara logis. Nah, dalam dunia pendidikan, AI itu berperan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui akses internet. Akses internet melalui informasi yang cepat. Nah, sistem pembelajaran adaptif, serta dukungan dalam memahami materi akademik, salah satu teknologi yang banyak dimanfaatkan mahasiswa yaitu ChatGPT. Nah, oleh karena itu, AI seharusnya digunakan sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi bukan proses berpikir mahasiswa atau manusia. Di sini yang keempat yaitu faktor krisis intelektual dalam perspektif pendidikan. Dalam perspektif pendidikan Islam, akal merupakan anugerah Allah yang harus digunakan untuk berpikir, memahami, dan mencari kebenaran. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mentransfer ilmu, akan tetapi juga membentuk era berpikir yang kritis, reflektif, dan juga bertanggung jawab. Krisis intelektual muncul ketika ilmu dipisah dari adab dan nilai moral, sehingga proses pencarian ilmu kehilangan makna spiritual dan etis. Perkembangan teknologi digital termasuk AI memberikan kemudahan akses pengetahuan, tetapi juga berpotensi melemahnya daya nalar apabila digunakan tanpa kontrol. Nah, oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam harus tetap berada dalam koridor etika atau tanggung jawab dan keseimbangan antara intelektual, spiritual, dan juga akhlak. Di sini bab 3, metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Nah, untuk memahami secara mendalam fenomena krisis intelektual mahasiswa program studi pendidikan agama Islam dalam pemanfaatan AI, khususnya ChatGPT. Nah, pendekatan ini berfokus pada makna, proses berpikir, dan juga pengalaman, serta perilaku mahasiswa dalam konteks kehidupan akademik. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah studi kasus, karena penelitian ini menelaah satu fenomena spesifik yang terjadi pada mahasiswa PHI di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang hadir langsung di lapangan untuk melakukan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Nah, kehadiran peneliti memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pola berpikir dan perilaku akademik dalam penggunaan teknologi AI. Peneliti juga menjaga objektif, etika penelitian, serta melakukan triangulasi
guna memastikan data yang diperoleh valid dan juga dapat dipercaya. Data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer. Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan. Nah, dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari mahasiswa PAI angkatan 2022 yang aktif menggunakan ChatGPT, serta untuk menggali persepsi dan pengalaman mahasiswa, observasi terhadap aktivitas akademik, serta dokumentasi berupa tugas atau hasil kerja mahasiswa yang berkaitan dengan penggunaan AI. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya. Nah, data ini meliputi buku jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik krisis intelektual mahasiswa dan pemanfaatan AI dalam pendidikan. Nah, data sekunder ini berfungsi sebagai pendukung dan juga penguat dalam menganalisis serta 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 menginterpretasi data primer yang diperoleh di lapangan. Di sini teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan juga dokumentasi. Observasi yang digunakan untuk mengamati perilaku dan aktivitas akademik mahasiswa, wawancara untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pemanfaatan AI. Nah, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan tugas dan juga kebijakan akademik. Di sini teknik analisis data. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan informasi data pada hal-hal penting. Penyajian data dilakukan secara sistematis dalam bentuk narasi, dan verifikasi dilakukan untuk menarik kesimpulan dan yang sesuai dengan temuan di lapangan. Pengecekan keabsahan temuan. Keabsahan data dijaga melalui perpanjangan waktu penelitian, ketekunan pengamatan, serta triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Nah, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan temuan penelitian sehingga mencerminkan kondisi nyata mahasiswa dalam pemanfaatan teknologi AI. Baik, cukup ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.